Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi washabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Beli bawang keliru merica, aku datang kal Ahmarusiah dengan membawa cinta. Adik-adik tak santri tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Saya bersyukur sore hari ini bisa sowan ke keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah yang tadinya saya pesimis karena 4 hari yang lalu suara saya hilang. Jadi Pak Kiai Mustamar, saya kemarin 4 hari yang lalu kajian perdana di Omah Asa bersama teman-teman artis di rumah saya di Jakarta. Yang artis-artis ini kategorinya setengah mateng lah, yang artinya masih buka-bukaan, masih seneng agak nakal dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah antusiasnya luar biasa. Saya mampu ngajak kawan-kawan saya seperti Trio Macan, kemudian Aura Kasih, Vicky Su, dan lain-lain. Dan sengaja Gus Riza tidak saya ajak. Karena saya khawatir kalau Gus Riza datang, mau datang nggak mau pulang. Oh, ada Nyai Reza di sini. Santai aja Gus. Saya sering ditanya sama ibu-ibunya, Gus minta nikah lagi apa enggak? Nunggu takdir. Kalau memang ada takdir ya saya nikah lagi. Kalau tidak ada takdir, insya Allah saya menciptakan takdir saya sendiri. Apalagi di sini banyak adik-adik berseragam abu-abu. Itu kan roknya kan abu-abu, ya kan? Santai saja. Kalau kita jodoh pasti ketemu ya. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Wah. Tapi setelah acara itu, sebelum dan setelah itu suara saya itu hilang sama sekali. Saya tadi matur sama Gus Yusuf, nggak ada suara sama sekali. Akhirnya saya putuskan semua acara saya termasuk kemarin saya jadi host di acara RCTI Group Awarding in News Award untuk Indonesia, saya batalkan semuanya. Kenapa acara-acara kemarin saya batalkan? Khusus supaya bisa hadir dan sowan ke Al-Mahrusiyah ketemu dengan kita semuanya. Yang disitulah kemudian saya jadi teringat bahwa manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tetapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa. Saya kasih contoh begini, adik-adik santri. Tadi malam saya setelah ketemu dengan beberapa Gus Kiai di Surabaya, saya pulang ke hotel. Sama santri saya disewakan kamar yang paling mahal di JW Marriott. 1 malam 25 juta. Sama dengan kamarnya santri Al-Mahrusiyah. 25 juta dibagi 1000 santri. Saya masuk kamar, ada tamu banyak, jam 10 saya masuk kamar, saya pengen tidur ya. Baca doa, Bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut, saya harus bisa tidur supaya besok sowan Gus Riza. Sampai subuh mata saya enggak tidur. Itulah hebatnya kita Gus Iing. Kita itu kalau di atas tempat tidur, baca doa enggak tidur-tidur. Tetapi kalau mendengarkan khutbah Jumat, enggak membaca doa tidur, bisa tidur. Makanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Itu membuktikan apa? Persoalan tidur yang sebenarnya sepele. Ketika Allah tidak mengendaki, kita enggak bisa tidur. Enggak bisa tidur. Saya juga ingat, satu ketika saya ngajak jamaah umroh. Harus suntik meningitis. Kalau cewek itu kan peraturannya dites urinnya,
Ini saya bawa jamaah cewek disuruh kencing. Gus Melvin, disuruh kencing. Sampai 30 menit di toilet dia nggak keluar-keluar, Kiai. Saya tanya, kenapa kamu nggak keluar dari toilet? Saya belum bisa kencing, Gus. Saya bilang, kamu goblok banget sih, masa kencing saja nggak bisa. Gantian saya masuk toilet karena saya kebelet pipis, Kiai. Sama, tak denden ke nggak metu, Kiai. Saya jengkel, tak obat abit ke yurah metu. Akhirnya jengkel, Gus. Tak selentiin dasi yurah metu, Gus itu. Sehingga kemudian saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam itu. Arih nafsaka minat tadbir. Urip mungkin rasa kakean ngatur. Wong urip ki wis ana sing ngatur, menungso sak madion dari aturan. Ora rasa kakean ngatur. Kemudian kita juga diingatkan mata waqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah persoalan, permintaan ketika kamu sandarkan kepada kemampuanmu. Jadi walaupun kencing sebenarnya persoalan sederhana, tetapi ketika kita tidak sandarkan urusan kita kepada Allah, maka menjadi susah, menjadi ribet. Maka saya tadi malam suara saya betul-betul drop, Gus. Saya cuman, ya Allah, kalau seandainya engkau takdirkan besok saya bisa sowan ke Lirboyo, ke Almah Rusiah, insya Allah suara saya pulih. Maka walaupun hari ini suara saya serak-serak basah nggak karu-karuan, ya alhamdulillah Kiai. Bisa sowan ke Kiai Marzuki, bisa ketemu dengan Gus Reza, sama Gus Iing insya Allah. Gus Iing insya Allah. Insya Allah. Dengan kemampuan yang Allah berikan hari ini. Disinilah kemudian adik-adik santri, adik-adik saya, gitu kan, ceweknya cantik-cantik di atas, Gus, gitu kan. Hai adik berseragam abu-abu, sungguh cantik nak air tebu, dapat salam dari istriku karena dia siap dimadu. Istri saya siap dimadu, Gus. Asalkan saya mau diracun gitu. Kalau kemudian Allah memampukan kita, nggak ada kemudian yang bisa menolak apa yang Allah kehendaki. Maka satu doa yang sering kita baca apa? Allahumma la mani alima atai tawala mu'ti alima manata. Orang sedunia menolak, kalau kemudian Allah berkehendak, kalah penolakan manusia. Tapi kalau semua orang mendukung, Allah nggak menghendaki, maka nggak berarti dukungan manusia. Disitulah kemudian kita harus pede bahwa kemudian Allah menciptakan kita ini dengan segala kemampuan dan kelebihannya. Falikuli syai'im maziyah. Saya sering bilang, nggak mungkin kayak saya itu bisa bersaing dengan Gus Reza. Nggak level lah. Oh, Gus Reza doktor. Mondok di kantor. Sementara saya mau dikasih gelar dari beberapa kampus itu apa, Gus? Doktor honoris causa. Saya menolak. Doktor honoris causa, doktor honornya kaos. Kan nggak asik banget gitu. Secara keilmuan gak ada apa-apanya kita dengan Gus Yusuf, dengan Gus-Gus yang hadir dan lain sebagainya. Karena apa? Allah memberikan maziyah masing-masing. Mas Ipang ini seumpamanya, walaupun alumni Tebu Ireng, kalau disuruh bersaing membaca kitab kuning pasti nyerah. Tetapi yang perlu diingat, beliau ini alumni dari Amerika. Oh, Amerika bro. Gus Ipang ini alumni Amerika, sementara Gus Reza Ameriki. Sehingga kemudian segala kekurangan yang kita miliki tidak harus kemudian kita menjadi apa ya, insecure bahasanya anak-anak itu, underestimate. Wah, kamu tahu nggak insecure itu apa? Santri-santri harus milenial dong, walaupun wajah kamu kolonial, tapi kamu harus mempunyai jiwa milenial. Santai Leo, apapun sekarang yang terjadi ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu, ya, nggak ada yang tahu. Jadi kadang-kadang Gus Reza, saya itu kadang-kadang bilang begini, Allah itu menakdirkan saya menjadi orang terkenal lebih dahulu daripada saya mampu. Karena ada kalanya orang itu mampu dulu baru kemudian dikenal, ada kalanya orang itu sudah dikenal walaupun dia belum mampu. Tapi yang kemudian saya pikirkan apa? La tahtakir mangdunaka falikuli syai'im maziyah.
Semua orang itu punya kelebihan masing-masing. Mungkin dari segi keilmuan, kealiman dan lain sebagainya saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Gus Reza, Gus Melvin dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain mungkin Allah berikan kelebihan kepada saya. Contoh, saya bisa diterima dengan baik di mbak-mbak di klub malam yang kerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Itu kan. Saya bisa diterima dengan baik kemudian dilokalisasi. Saya besok tanggal 23 Desember diundang ke Los Angeles, Amerika untuk dialog dengan teman-teman Katolik yang ada di Amerika. Lah, yang pengen saya sampaikan kepada adik-adik santri apa? Kalau kamu mondok kemudian kamu nggak ngalim, nggak pinter, santai saja itu. Justru kadang-kadang yang jadi orang hebat itu gara-gara nggak ngalim. Hidup orang nggak ngalim, nggak apa-apa gitu. Kayak saya dulu kalau masuk kelas Gus itu pasti terlambat. Kiai saya bilang, kenapa kamu masuk kelas terlambat? Saya jawab, mohon maaf Kiai, untuk belajar tidak ada kata terlambat. Modar aku ya. Setiap kali saya berbuat kesalahan, saya dimarahin Gus Yusuf sama Kiai saya. Kamu itu begini. Kemudian itulah yang saya sampaikan kepada santri-santri saya. Hei santri, apa? Jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Kenapa? Karena masih banyak kesalahan lain yang harus kita coba. Lah, gitu. Kayak inspirasi kalian dari inspirasi rusak dari Gus Miftah pokoknya. Silakan duduk, Mbak Epi ini. Jadi kalau mem mati ketemu bak dibaca, mem mati ketemu bak dibaca Iva. Kalau mem mati ketemu bak dibaca Iva, Gus Miftah ketemu Mbak Epi Asmara dibaca cinta. Iya. Jadi kalau santri-santri sekarang itu gombalannya Gus Ipang itu ya pakai nahwu, pakai tajwid gitu. Saya bilang lah sama santri-santri Al-Marusyah, gitu kan? Non mati ketemu bak dibaca iklab. Kalau non mati ketemu bak dibaca iklab, Gus Miftah ketemu kamu, ya harus ijab. Iya. Iya juga mulai mumet ya. Miftah cangkeme bosok. Nah hari ini saya pengen adik-adik kemudian memahami satu konsep yang diluncurkan di Jepang tahun 2019. Jadi apa? Hari ini kita masuk ke satu era namanya era society 5.0. Satu era di mana teknologi pendidikan itu berbasis kepada teknologi modern. Berbasis kepada robot dan lain sebagainya. Itulah Gus Ipang saya sering bilang, apa bedanya Jerman, Jepang sama Happy Asmara? Oh, Jerman bikin mobil, Jepang bikin robot, Happy Asmara bikin kangen. Iya. Tapi sayangnya satu, saya sama Happy Asmara ini beda pemikiran. Saya mikir happy, happy mikir Denny Caknan. Iya. Tapi kayaknya Denny Caknan sama Happy Asmara itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Iya. Karena kemarin Gus, saya kan matur di grup PLO itu dengan teman-teman Gus-Gus kayak Gus Reza. Ini besok ngumpul-ngumpul yuk. Gus Yusuf usulnya Woro Widowati. Kebetulan nggak bisa. Gus Reza bilang sama asisten saya Mas Danis, bisa nggak dibawakan Mbak Happy Asmara? Jadi para santri harus tahu ya, saya bawa Mbak Happy itu karena requestnya Gus Reza. Iya. Agak sebelum saya sampaikan tentang konsep Society Era 5.0 yang diluncurkan di Jepang, bagaimana kemudian para santri hari ini harus mampu mengadopsi pendidikan milenial hari ini. Saya pengen sedikit-sedikit yang hadir di sini untuk memberikan tausiah singkat, karena memang waktunya kita berburu dengan maghrib. Nanti kita juga akan mendengarkan beberapa lagu dari Mbak Happy. Mungkin nanti Mbak Happy akan nyanyi 3 album di sini. 3 album. Aku tak takon, santri ki apa yang ngerti Happy Asmara? Oh, codot itu. Ternyata santrinya Gus Melvin juga gaul gitu loh.
Sebelum kita membicarakan itu saya minta yang hadir yang pertama supaya kita dapat berkah dari beliau, kita mintakan Kiai Marzuki. Tepuk tangan untuk beliau. Monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Sedaya masyayikh Lirboyo, masyayikh Al-Mahrusiyah, wonten ngarsane Ki Gus Kafabi Mahrus, Ki Anaim, Ki Zamzami, Ki Anwar Mansur Lirboyo nggih. Gus Atok. Yang di sini Gus Reza, Gus Inten. Iing, Gus Izul, setunggalnya mana? Gus Nabil, niki Gus Inten. Gus Miftah. Wau kula mirengaken MC, niku maosé mboten Gus Yusuf Khudori. Gus Yusuf Celudori. apa tadi? Khudlori. Kudelori. Gus Yusuf mugi-mugi sehat. Amin. Gus Ipang, Keng Rawuh tirose mabur keng Jakarta. Direktur Telkom. Nah, moga-moga terus bersama Al-Makrusiyah. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya enggak hafal. Saya matur untuk santri satu, jangan pakai aliran kebatinan. Ikuti aliran Gus Miftah. Apa? Abdi mawaddataka liman waddaka fa inna dzalika asbat. Kalau sekiranya mbak-mbak ada rasa cinta sama Gus Miftah, segera sampaikan saja. Langsung diakati di tempat. Okay. Punya rasa cinta dipendam itu enggak baik. Satu, stres. Yang kedua, yang dituju enggak tahu, lalu keburu diambil orang. Nah, mending langsung saja I love you. Cuma kita mesti juga menjaga harga diri. Kita mesti juga menjaga martabat. Secara umum biasanya Gus, yang menyampaikan cinta itu yang laki-laki dulu. Tapi dalam sejarah ada juga yang perempuan dulu yang menyampaikan. Kayak Zulaikha. Itu kalau enggak segera ngomong hai talak, cemut-cemut enggak karu-karuan itu. Apa cemut-cemut? Saya yakin mbak-mbak itu ada yang cemut-cemut juga ini. Ada Gus Miftah itu. Monggo kami tunggu 1 menit 2 menit segera disampaikan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua Siti Khadijah. Cuma Siti Khadijah punya cara. Dia mau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dia juga harus menjaga diri, menjaga kehormatan. Akhirnya enggak disampaikan secara langsung. Lewat pembantunya namanya Maisaroh. Lewat Maisaroh, tolong sampaikan salamku pada ya. Sampaikan lagi salam, ya. Sampaikan bla bla. Akhirnya Nabi itu kroso, kok bolak-balik salam. Oh berarti Gus Miftah itu suka juga ini. Kali happy asmara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau untuk pondok itu yang paling bagus, sekiranya ada mbak-mbak suka sama Gus-Gus, atau santri-santri kepengen sama Ning-Ning, atau antar santri putra-putri ada kemauan, tidak disampaikan jadi kukul, disampaikan dilarang kena keamanan, digundul, ya, digundul. Meneng ya opo. Nah yang paling bagus pulang matur kepada ayah, matur kepada Pak Le, ayah atau bule nanti yang sowan ke Gus Reza, bla 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 bla, selesai. Pokoknya pesan saya satu, jangan pakai aliran kebatinan.
abdi mawaddataka liman waddaka fa inna dzalika asbat. Silahkan dicari di Jami' Shaghir, diawali dari huruf alif. Ini riwayat Abu Dawud, insya Allah sokeh. Yang kedua, para santri, jangan pernah berharap atau ngelamun atau mimpi dengan bersantai-santai lalu sukses. Dengan turu ngopa ngopi doa doeh nongkrong lalu sukses. Mesti lewat perjuangan manjadda wajada. Jangan berharap ada bunga mawar tanpa ada duri. No rose without thorn. Ya apa enggak? No rose without thorn. Enggak mungkin ada mawar tanpa duri. Pesan kami kedua, ayo santri-santri Al-Makhrusiyah tatap masa depan dengan ngaji sing tenanan, belajar sing tenanan, sinau sing tenanan, kuliah sing tenanan, wiritan sing tenanan. Insya Allah dipek mantu Gus Reza. Saya cilik. Yang sungguh-sungguh. Saya tadi bilang pada Pak Pak Sugiarto. Nah, ini orang sukses miliaran, mungkin triliunan. Apa? Biliun. Nah, ngomong-ngomong kuncinya sama. Enggak ada sukses tanpa upaya keras. Enggak ada nilai 4,00, enggak ada IP 4,00, enggak ada nilai 10 tanpa manjadda wajada. Kalau Anda bermimpi langsung jadi alim, langsung jadi punyai, jadi pengasuh pesantren tanpa repot-repot ngaji, maka jununlah kau. Tamannaita antum si faqihan munadhiran biduni ana'in fal gendengu fal jununu funun. Kau bermimpi kepingin jadi ulama besar, tapi enggak gelem ngaji. Kalau itu caramu, jenenge gendeng iku ya reno. Termasuk yang enggak begitu. Yang ketiga, tatap masa depan dengan menjaga moral. Mbak-mbak khususnya, mulai detik sekarang sampai kapanpun, upayakan jangan cacat moral. Jaga kesucianmu. Jangan cacat moral. Begitu saya main cacat moral jadi second hand, habis sudah. Apa second hand? Mustakmalah. Jaga, mesti dijaga. Jangan berpacaran, jangan terjebak pada pergaulan bebas. Jangan chattingan yang sekiranya itu akan membahayakan. Modal utamamu untuk menatap masa depan, jaga harga diri. Jaga kesucian diri. Jangan sampai dewasa dengan status cacat moral alias mustakmalah alias second hand. Apa second hand? Ya second hand. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang terakhir, meskipun di Kediri, tidak di Jakarta, meskipun di Kediri tidak di Oxford, meskipun di Kediri tidak di Paris, meskipun di Kediri tidak di Al-Azhar, jangan kecil hati, jangan patah semangat. Kamu bisa, you must be the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kiai. Tuh ingat adik-adik jangan pacaran. Karena orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Wah. Jadi kalau adik santri ada cowok senang sama kamu, katakan kepada dia, kalau kamu cinta sama aku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah. Napa Kiai? Kiai kurang satu kata. Ya, ada yang lupa. Ayo kita Al-Makhrusiyah membuat resolusi. Apa resolusinya? Jangan ngundang Gus Miftah lagi kalau sampai wayuh. Allahumma ora amin. Jadi
Santri-santri gitu ya. Santai aja Nduk, kamu gak usah pacaran. Saya dulu zaman kuliah nggak pacaran cuman saya. Kenapa saya nggak pacaran? Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Jadi waktu saya KKN Kiai itu ada 9 orang, yang ceweknya 4, cowoknya 5. Cowok 5 itu yang nggak punya motor cuman saya. Ya yang 4 ini jadian semua, yang nggak pacaran cuman saya. Jadi saya diselamatkan. Tapi hari ini saya nggak sakit hati Kiai, karena saya punya prinsip di belakang suksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Makanya adik-adik tolong gak usah pacaran, pesen Kiai Marzuki ya. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Malah kamu galau. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Kewajiban kalian hari ini belajar saja itu loh. Saya sering mengatakan kemarin di pondoknya Gus Yusuf, orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita sambut Gus Yusuf Khudori. Tepuk tangan untuk Gus Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'dah. Masyaikhina al-kiram, kita muliakan Mansur, Romo Kiai Haji Kafabihi Mahrus, Romo Kiai Haji An'im, Romo Kiai Haji Zamzami, wa nakhusul akhos dumateng Ibu Nyai Imam Yahya Mahrus dalah sedaya keluarga, Gus Reza, Gus Melvin, Gus Izul dan seluruh keluarga besar Al Mahrusiyah ingkang kita mulyakaken. Ngapunten Gus, punten dawuh saking Gus Reza. Ibu-ibu protes, katanya Gus Yusuf nggak kelihatan, dimohon berdiri. Nah, karena di mana-mana ibu-ibu suka yang berdiri Gus. Ayo Gus berdiri. Tapi Kiai Marzuki buatan niki dawuh Kiai Marzuki wow. Setuju kalau Gus Yusuf berdiri nggih? Monggo Gus Yusuf. Menika dawuh bukan permintaan ya. Nggih. Boten ya Ibu. Kiai Marzuki Mustamar ingkang kita mulyakaken. Gus Ipang, Pak Edi dari Telkom dan Gus Miftah niki lakoni memang lagi Gus Miftah, jadi kabeh kudu manut. Tapi untuk yang satu niki kula mboten nek berdiri lah. Tadi sudah banyak yang diaturkan oleh Kiai Marzuki. Sing dimirengke Kiai Marzuki mawon nek Gus Miftah digeguyu mawon nggih. Saya hanya ingin menambahkan, jadi memang penting tampilan seperti Gus Miftah ini. Jadi memang santri-santri hari ini tidak cukup hanya alim, tapi harus akil. Alal akil ayyakuna aliman bizamanihi. Jadi santri yang cerdas itu santri yang paham situasi, paham zamannya. Ketika dulu dakwah mungkin bisa disampaikan dari mimbar ke mimbar, hari ini pun juga demikian. Tetapi di era digital seperti ini, di era 4.0, sekarang banyak sarana-sarana dakwah yang harus kita manfaatkan bersama. Maka santri hari ini harus mukbilan li sya'nihi. Ketika paham situasi, maka harus juga bisa menghadapi dengan cara-cara kekinian. Ya, cara kekinian seperti Gus Miftah tadi itu. Jangan bisa melihat bagaimana peran media sosial hari ini yang luar biasa, peran televisi yang luar biasa. Lah santri juga harus masuk ke sana. Meski tidak semua bidangnya di sana. Ya, kalau Gus-Gus kita serahkan ke Gus Miftah lah. Karena semua seperti tadi, kalau kiainya masuk ke situ nanti masuknya bisa, keluarnya yang nggak bisa.
Yang sulit di situ. Ya. Tapi yang penting kita pahamlah tentang teknologi agar kita tidak ketinggalan dan bisa memanfaatkan. Karena apa? Hari ini adalah era informasi. Barang siapa yang menguasai informasi, maka dia yang akan menguasai dunia. Ketika kebenaran hari ini diviralkan menjadi salah, maka yang benar oleh publik akan dianggap salah. Sementara yang salah hari ini di make up, di blow up, ditrendingkan menjadi kebenaran, maka itu akan dianggap benar oleh masyarakat. Saya akan ngambil satu ilustrasi kecil, contoh kecil sajalah. Ada 3 orang, dia itu jalan bareng kepingin makan daging kambing. Padahal duit nggak punya, kambing juga nggak miara. Gimana bisa makan sate hari ini? Akhirnya 3 orang tadi berembuk nyari strategi. Ketika pagi hari saat orang-orang mau ke pasar hewan, kalau bahasa di kampung saya itu ada keliwonan, berangkat ke pasar. 3 orang itu berbagi tugas. Satu yang pertama nunggu di pertigaan jalan. Ketika ada bapak-bapak, dia lagi nuntun kambing, di pertigaan jalan di stop, ditanya, "Pak, ada apa, Dek?" "Niku nyuwun sewu, asune jeneng najeng didol piro? Anjingnya mau dijual berapa?" Bapaknya kaget. "Iki kambing Mas, dudu asu Mas, tulung meleo Mas." Ketika dia dikatakan kambing itu dikatakan anjing, dia kaget. Akhirnya dia jalan. Dapat 5 meter lagi, ada lagi yang nyapa di jalan. Pak, sebentar Pak." "Nopo Dek?" "Bojo kula pun ngidam asu model ngeten niki pun dangu Pak. Niki asune sampean mbok dol piro Pak?" Mas, iki wedhus Mas, iki Mas." "Loh, niki asu niku lho, mbok delok buntute niku lho." 2 orang sudah ngomong bahwa kambing itu anjing. Ketika masuk ke pasar, dikerubut lagi 5 orang. Berguduk, Mas, asu model ngene iki aku wani 5 juta Mas. 5 juta mbok culno apa ora? Belum habis dia berpikir, diserbu lagi. Datang lagi, "Mas, aku 7 juta Mas." Teko meneh, ono meneh, "Mas, aku 7,5 juta." Satu pasar mengatakan bahwa kambing ini anjing. Lan dilalae sing nggawa wedhus niku ya mbiyen tahu nyantri tapi ora rampung. Apapun dia masih ingat bahwa la yasihu bai'un najasah. Ora sah dodolan asu sing najis. Dia sudah bingung. Oh, iki berarti pancen asu tenan iki. Goro-goro satu pasar ngomong anjing, akhirnya dia terpengaruh. Oh, asu tenan iki berarti. Padahal la yasihu bai'un najasah. Akhirnya dilepas, "Wis Mas, pek-peken asumu pek-peken." Akhirnya 3 orang tadi alhamdulillah oleh wedhus gratis cap asu. Itu bagaimana publik dihipnotis oleh media. Bagaimana framing media. Oh, framing kali streaming napa ini? Oh, dulure. Nah ini yang dibutuhkan hari ini. Maka santri hari ini harus juga berani bersuara. Ketika orang-orang yang nggak paham agama saja sekarang sudah berani berkhutbah. Orang yang nggak paham, yang hafal dalil 1-2 aja sekarang sudah mulai berkoar-koar. Maka santri harus berani berbicara. Nahnu ashabul haq, bahwa kalianlah yang diberikan ilmu oleh para kiai-kiai untuk menjelaskan tentang kebenaran-kebenaran dalam agama.
Kalau saya ingat bahasanya dawuhnya Kiai Mustafa Bisri, saiki wis wayahe sing waras ojo ngalah. Sing waras ojo ngalah. Lah nek sing ora waras sekarang sudah berani ngomong dalil, ngomong hukum, sementara sing waras sing ngerti dalil diam saja, maka yang tidak waras itu akan dianggap waras. Nah disitulah pentingnya media, pentingnya santri melek media, agar hasanah keilmuan pesantren bisa kita angkat naik, agar masyarakat bisa membedakan mana sih agama yang orisinil, mana keilmuan yang otentik dengan yang hanya kembang-kembang lambe bahasa hari ini. Nah itulah, maka saya juga terima kasih Telkom yang sudah mensupport. Nah ini memang harus support seperti ini agar keilmuan pesantren bisa dinikmati secara mudah oleh masyarakat. Tidak harus tadi yang disampaikan Gus Melvin nggawa kitab 30 jilid, tapi sekarang bisa melalui layar di digital di HP panjenengan semua. Jadi intinya itu, satu aliman bizamanihi, santri harus melek situasi, mukbilan li sya'nihi. Mukbilan li sya'nihi ini ya seperti tadi Gus Miftah, tidak usah dalil panjang-panjang, cukup kuwut 1-2, tapi makjeleb mlebu nanggon mbak-mbak itulah. Daripada didalili 3 ayat 4 ayat kadang malah orang mlebu, cukup lewat kuwut yang lebih ringan masuk. Itu mukbilan li sya'nihi, paham situasi dan bisa menyikapi dengan cara-cara kekinian. Tetapi yang terakhir arifan li robbihi. Lah ini yang tidak bisa ditinggalkan. Santri ya tetap kudu nyambung terus, connect terus dengan Rob, dengan Allah. Maka jamaah ya kudu tetap aktif, mujadah ya kudu tetap jalan, riadoh sampean ledo poso nggih tetap melampah. Insya Allah santri akan siap menghadapi situasi apapun yang akan datang. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi era 5.0 ini gini deh, ada 4 karakteristik santri yang harus dimiliki. Yang pertama, ini kita bersyukurnya punya Telkom ini Sif. Jadi apa yang kita sampaikan diamplifikasi secara cepat, sehingga kemudian acaranya hari ini hanya di Mahrusiah, tetapi kemudian amplifikasinya bisa ke seluruh dunia. Contoh begini adik-adik, saya itu kenapa besok diundang ke Amerika, itu Kiai, itu gara-gara ceramah saya viral ketika saya ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Dalam waktu semalam, video itu ditonton lebih dari 5 juta kali. 5 juta kali. Bahkan seminggu kemudian nama saya Gus Miftah itu trending di Twitter selama seminggu. Nah, jadi alim Gus Reza tapi trendingnya saya Kiai, gitu loh. Apanya? Oh, saya nggak pernah iklan Kiai, karena saya harus ikhlas. Karena ikhlas itu harus diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Kalau ngomong namanya iklan. Dan ikhlas itu seperti keset. Apa itu diinjak-injak tetap welcome. Seperti keset. Saya kasih contoh ini. Betapa kemudian tadi yang disampaikan sama Gus Yusuf Mukbilan soal kuwut umpamanya diamplifikasi begitu cepat bahkan oleh sopir truk. Saya akan kasih tayangan gimana kemudian gambar saya di bokong truk dinobatkan sebagai selebritis yang paling banyak gambarnya di bokong truk. Coba lihat. Ulangi. Dari awal. Dari awal. Coba Mas dari awal. Diulangi. Diulangi gambarnya itu loh, goblok mentoh.
Justin Bieber aja kalah ya. Artinya apa yang pengen saya sampaikan ke adik-adik itu? Pertanyaannya kenapa mereka mau pasang gambar saya bukan gambarnya Mbak Ebi Asmara? Kalau persoalan enak dilihat pasti enak lihat Mbak Ebi Asmara. Tapi ternyata Kiai ketika saya ketemu sopirnya itu dia bilang karena quote-nya Gus. Karena quote-nya. Artinya apa? Quote-nya itu mewakili mereka. Kayak satu saat saya melihat mobil sedot WC, tangki sedot WC. Itu gambarnya saya Gus. Dan quote-nya itu pengajian saya di Magelang sekian tahun yang lalu. Sedot WC, quote, gambar saya ada quote-nya. Bokongmu adalah rezekiku. Ini sebenarnya dulu saya memotivasi santri. Bahwa kemudian jadi santri itu nggak usah galau soal maisah, soal rezeki. Karena apa? Karena rezeki kita itu udah dijamin oleh Allah. Udah dijamin oleh Allah. Waktu itu saya kasih contoh. Coba, bagaimana kemudian Allah nggak sayang dengan kita wahai para santri? Ada orang berdoa, ya Allah saya pengen duduk kipas-kipas dapat uang. Dikabulkan sama Allah, bakul sate. Kipas-kipas dapat duit itu loh. Walaupun bakul sate itu lucu. Kenapa? Yang gerah orangnya, kenapa yang dikipasi satenya? Kan goblok gitu loh. Ada lagi yang berdoa, ya Allah ya Rob, saya pengen orang-orang kaya itu manut dengan saya. Dikabulkan sama Allah. Jadi apa Gus? Tukang parkir. Mbok mobil bagusnya kayak apa, manut diatur sama tukang parkir gitu loh. Dan ketika kemudian kalian bilang, saya nggak punya ijazah Gus, saya nggak mungkin jadi orang besar. Ijazah itu nggak jamin, ijazah itu penting tapi bukan jaminan. Teman saya itu alumni dari salah satu perguruan tinggi di Jogja, kuliahnya di teknologi nuklir. Kalian tahu jadi apa sekarang? Tukang bikin mercon gitu loh. Kalau cuma bikin mercon, santri Lirboyo, santri Tegarejo, pinternya ra umum gitu loh. Lah lucu lagi teman saya kuliahnya di pertambangan, di kampus top di Jogja. Pekerjaannya tukang kuras WC. Lah itu dia punya motor ditulisi silitmu adalah rezekiku. Lah gara-gara itu. Kadang-kadang WC saja kasih rezeki. Bahkan kemudian ada orang berdoa, ya Allah ya Rob kalau pengen mantuk-mantuk lungguh mawon oleh duit. Kabul Gus. Dadi nopo? Tukang tunggu WC 2000 gitu. Pertanyaannya kemudian kenapa santri hari ini galau ketika kamu mondok besok saya jadi apa? Anda jangan salah nak. Santri sekarang bisa jadi apa saja. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi dokter, Gus Reza. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Santri bisa jadi menteri daerah tertinggal, menteri desa, Gus Halim. Semuanya bisa, bahkan santri bisa jadi kiai viral. Contohnya, matur nuwun Gus, matur nuwun Gus. Arahnya ke situ saya marah. Intinya itu. Makanya santri kemudian jangan kamu nggak pede dengan derajat kesantrianmu, santai aja Nduk. Tadi kayak Gus Yusuf itu masih agak bingung membedakan antara streaming dengan framing. Ya kan, ngomong framing kalah salah streaming, nggak bisa nyanding karena kalah glowing. Iya. Ya inilah bedanya kiai pondok sama kiainya artis ya, beda kiai. Ngapunten kiai nggih. Saya nggak berlama-lama sebelum nanti Gus Riza, saya pengen tanya jawab. Saya bawa dompet, santri yang tanya saya siapkan 10 pertanyaan, satu santri saya kasih uang 500.000. Boleh tanya ke saya, boleh tanya ke Gus Riza, ke Kiai Marzuki, ke Gus Ipang semuanya. Nah, jangan Kiai ngasih pertanyaan. Kalau cuma 500.000 nggak enak saya Kiai. Santri yang tanya silakan maju. Mumpung kita bersama Telkom ini. Yang tanya satu santri tak kasih 500.000 dari Gus Miftah. Kalau yang tanya santri hitungannya santri putri hitungannya sebagai mahar. Iya. Awas ya, cowok nggak boleh menyanyikan santri putri ya. Hati-hati. Kalian harus ingat, cewek itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Ini nanti setelah Isya santri dikumpulkan lagi dibasuh sama Dibasuh lagi. tenang Gus, tenang.
Silakan santri yang mau tanya maju ke depan. Oh di sini aja, atau ada mbak-mbaknya yang naik ngasih mic ke atas. Jadi di era 550 ini santri harus memiliki satu, namanya kreativitas. Jadilah santri yang kreatif. Ingat adik-adik, orang hidup itu jadi 3N, niteni, niroke, nambahi. Kalau bahasanya Kiai Marzuki ATM, amati, tiru, modifikasi. Kenapa Gus Riza itu bisa sukses? Kenapa Gus Yusuf, Gus Ipang itu bisa sukses? Kenapa bisa jadi ketua PWNO kayak Kiai Marzuki? Dititeni, niteni. Kemudian apa? Tirukan, niroke. Tapi kalau kita hanya sekedar mereplikasi, kita tidak akan menjadi orang yang wow. Maka harus nambahi, ditambahi. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya C yang kedua. Apa? Critical thinking. Mempunyai pikiran yang kritis. Kemudian yang ketiga adalah communication. Mempunyai retorika yang bagus. Dan yang keempat adalah collaboration. Harus berani berjamaah, collab dengan orang lain. Karena afdalul amali bil jamaah. Nah, 4 hal ini sebenarnya pengen saya sampaikan, tapi karena waktunya mepet, saya langsung tanya jawab. Nah, supaya nanti orasinya bisa berjalan dengan baik, silakan santri yang tanya atau audien di sini yang tanya silakan. Saya kasih uang 500.000 per pertanyaan, kali 10 berarti 5 juta. Santai, Kiai Sugih, santai aja. Marzuki mau tanya. Yotro namung 2.000 dikulakne nopo ben iso dadi 100 juta. Oke. Carane nopo duit 2.000 iso dadi 100 juta. Karena yang tanya Kiai Marzuki nyuwun sewu. Langsung saya kasih $1.000. Monggo Kiai. $1.000 untuk Kiai Marzuki. Mboten Kiai, langsung niki. Lek jenengan boten kersa mriki nggih mboten napa-napa Kiai. Kula nyuwun sewu Kiai, kula santri, tapi lek duit kula seneng duit kafir. Dolar wonten iki. Ayo santri maju. Atau audien di sini silakan. Ya sini mas. Baju pink sini mas, baju pink sini. Yang di belakang. Atau depan ini. Sini Ayo, mas. Itu mas. Sini. Ayo maju, Mas, nggak usah mas. malu-malu. Ya Allah. Sana. Sebentar. Ini pasti anak ini baper. Pasti bucin. Santri, bajune pink jiji. Iya. Le, apa Le? Silakan Le. Tanya, saya hari ini temanya soal dakwah dengan medsos. Jadi kalau bisa pertanyaannya arahnya ke situ, jangan keluar. Kecuali mbak-mbaknya, kamu boleh keluar tema, asalkan dari dalam hati. Iya. Ayo kamu. Oh, sing pink. Yang pink dulu Sing pink. tanya. Karena kamu langsung saya kasih uang, karena wajah kamu kayak kotak infak ya. Ayo, nama kamu siapa? Eka Wahyu Nur Budianto. Eka. Oh, nama tidak sebaik wajahnya ya. Namanya Wahyu ini tahu, namanya Wahyu. Kalau Wahyu ini pasti susah cari cewek. Saya punya santri namanya Wahyu, setiap nembak cewek, ceweknya nolak. Saya tanya, kenapa kamu nolak Wahyu? Enggak mau saya nerima Kiai. Kenapa? Karena kalau saya nerima Wahyu dikira nabi. Ayo Wahyu. Saya mau bertanya tentang di era apa? Di era yang seperti ini kan kita harus berdakwah dengan mengikuti perkembangan dengan teknologi yang canggih. Sedangkan dari santri sendiri kan tidak ada alat untuk menunjangnya. Bagaimana kita bisa untuk seperti orang-orang di luar mempunyai metodologi yang canggih, sedangkan kita sendiri saja tidak ada metodologi pendukungnya. Ini berarti yang jawab harus Gus Reza, Gus Melvin. Ini yang saya maksud tadi di era ini kita harus punya 4C. Kreatif, critical thinking. Ini pikirannya kritis, ini bagus ini. Kamu langsung tak kasih uang 500.000. Jangan lupa Wahyu itu 500 potong pajak 450 ya. Bahasanya bukan begitu, Lid. Gimana? Sama kamu siapa? Wahyu. Wah, you so cute. Iya. Coba yang kedua. Siapa namanya?
Faris. 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 Ya baik, terima kasih Faris. Urung. Tak harus ngomong ya. Saya mau bertanya, kenapa Gus Miftah lebih suka berdakwah ke tempat seperti Oh, arep melu kowe. ke klub-klub malam, terus Semampir gitu. ke tempat-tempat yang Kata Kiai Marzuki guyangan gitu. Saya curiga kok Kiai Marzuki tahu guyangan. Terus apa lagi nak? ke tempat-tempat yang jarang orang ke tempat-tempat orang yang jarang mengetahui ilmu, contoh seperti diskotik, tempat-tempat hiburan malam, lebih suka memilih seperti itu. Ya terima kasih. Nyo, mangatus sewu. Luar biasa. Nah, kamu duduk sana. Nah. Sini. Kamu duduk sana. Ojo cedak-cedak. Mas Jadi Wahyu begini. sini. Mas Wahyu sini. Mas Wahyu. Yang lain disiapkan. Ya. Yaudah, Kamu sini, yuk. Mas Wahyu neng jopo Mas. Yang kene wae Mas, sini aja ya. Ya. Ini tadi, kamu jangan menghina. Ya sini. Teorinya anaknya Nabi Adam itu, Ya, itu, Bu. kalau cowoknya cakep, Ya. cowoknya jelek, istrinya cakep. Amin. Kan Wahyu wajahnya jelek, kata. Insya Allah besok istrinya Cakep. remuk. Jadi yang pertama begini ya, nanti kalau soal kebijakan penggunaan HP itu kan masing-masing pondok pesantren. Iya. Saya no comment lah. Tapi kalau santri saya pakai, bahkan tak kasih wifi. Tak kasih wifi. Dengan akses yang terbatas. Jangan sampai kemudian tak kasih wifi, tak kasih IndiHome, tahu-tahu yang dilihat cuman Gisel. Waduh jangan. Hati-hati. Santri harus betul-betul memanfaatkan waktunya. Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Bahaya ini. Waktu. Betul. Kiai. Kenapa anak-anak harus punya medsos hari ini? Besok ya. Saya satu saat enggak janji, saya kebetulan punya banyak YouTuber kondang di Indonesia ngaji sama saya. Atta Halilintar, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier dan lain sebagainya. Nanti saya pengen satu saat akan saya hadirkan salah satu di antara mereka. Entah itu Ria Ricis, entah itu si Atta Halilintar. Bagaimana kemudian memotivasi anak-anak supaya tahu digital. Adik-adik hari ini tahu enggak? Anak-anak muda yang punya uang rata-rata bisnisnya digital. Saya baru ketemu orang, dia punya kripto nilainya 80 triliun. Dalam bentuk kripto. Ternyata siapa Kiai dia? Dia mantan santri yang menguasai digital. Kripto, walaupun di Jawa Timur katanya kripto dihalalkan, tapi di Jogja dihalalkan. Di Jawa Timur diharamkan. Untung KTP saya Jogja. Kalau mau ngomong itu Kiai ya, besok tanggal 11 Desember kita akan konser untuk NO. Hasil konsernya semuanya disumbangkan untuk NO. Setelah kemarin belangkon saya dilelang untuk gerakan santri asuh laku 200 juta. Santri belangkon saya ini dibeli 200 juta. Besok untuk konser NO diumumkan akan ada lelang belangkonnya Gus Miftah. Akan dibeli 1 BTC, Bitcoin. Nilainya berapa Kiai? Belangkon saya besok mau dibeli 900 juta Kiai. Untuk NO. Kurang apa saya untuk NO Kiai? Belangkon 900 juta Anda bayangkan enggak? Lah, artinya apa? Adik-adik tak kasih tahu ya. Anda hari ini pengen jadi orang besar, gak harus punya TV. Saya ketemu dengan Pak Haritanu yang punya TV RCTI Group. Saya tanya, Pak, Anda dulu pengen punya TV modalnya berapa? 1 triliun. Sekarang semua orang bisa terkenal seperti Mbak Evi Asmara. Hanya cukup menggunakan HP-nya masing-masing semuanya bisa viral. Tapi ingat, virallah dengan prestasi bukan dengan sensasi. Pengen jadi orang besar, caranya gampang. Yang pertama, melawan orang besar. Pasti besar. Tapi ini jangan pernah kamu lakukan. Termasuk orang-orang yang melawan pemerintah. Walaupun itu sensasi mereka bisa besar. Tapi ini nggak perlu kamu lakukan. Yang kedua apa? Menyelesaikan masalah besar. Problem solver. Untuk bangsa ini. Pasti kamu viral. Contoh, saat itu saya diskusi dengan Deddy Corbuzier. Gara-gara ada seorang stand up comedy masak daging babi dicampur dengan kurma. Saya disuruh ngasih solusi. Kenapa? Karena 2 orang ini diancam mau dibunuh karena dikira penistaan agama. Deddy Corbuzier tanya sama saya, apa pendapat Gus Miftah? Apakah benar kalau daging babi dimasak dengan kurma itu menistakan agama? Saya bilang enggak. Kenapa?
Sejak kapan benda mati itu punya agama? Seolah-olah kalau daging babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Padahal yang makan daging babi tidak mesti orang Kristen. Teman saya yang Islam makan juga ada, walaupun sembunyi-sembunyi. Contohnya MC ini Alit. Gitu loh. Ini jenengannya makan babi, bien. Gitu loh. Apakah yang makan kurma itu pasti orang Islam? Orang Timur Tengah walaupun agamanya nggak Islam, dia juga makan kurma. Kesalahan kamu itu cuma satu, karena waktu itu dia bilang, Kiai, apa? Kalau daging babi dimasak dengan kurma, bisa jadi cacing pitanya menjadi mu'alaf. Lalu cangkem bosok, tak bilang gitu. Adik-adik tahu, babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, mengandung anaknya. Masa yu anakmu, yu wahyu lah yora. Maka pengen jadi orang besar, satu caranya melawan orang besar. Kedua, menyelesaikan masalah besar. Yang keempat, membuat masalah besar. Kamu pilih yang mana yuk? Menyelesaikan masalah besar. Orang gak berani masuk kafe. Tahun 2000 pas saya masuk lokalisasi pertama kali. Orang gak ada yang masuk di situ, kenapa? Karena satu isinya tempat prostitusi, yang kedua isinya preman. Saya masuk, saya ditodong pistol 3 kali sama seorang preman besar di Jogja namanya almarhum Gunardi Joko Lupito. Macem-macem kamu saya bunuh, pistol di sini. Saya mundur, enggak, kenapa? Di belakang saya sumur. Mundur mati aku yuk, gitu loh. Tapi ternyata apa? 15 tahun kemudian dakwah saya di lokalisasi itu menjadi viral. Menjadi viral setelah 15 tahun. Walaupun saat itu saya nggak pernah mau diundang TV. Kenapa yuk? Waktu itu saya bilang, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Alasannya itu Faris. Maka saya yakin kok, dakwah ala Gus Miftah itu siapapun bisa, asalkan dia punya keberanian dan mampu menahan syahwatnya. Karena yang ngaji wayu-wayu, beda ning kene tua-tua umpamane. Saya doakan Wahyu, Faris mudah-mudahan besok lebih hebat daripada Gus Miftah. Amin. Dah sana minggat, gantian yang lain. Ayo pertanyaan selanjutnya. Mau yang santriwati atau yang Santri putri berani maju? putri dulu, Mbak, tunggu dulu. Di atas ada Mbak Arin, Mbak Arin. Ada? Nah, sudah. Itu di belakang ada Mbak Arin pegang mic. Mbak Arin. Ada yang naik enggak? Ada yang naik? Ada Nah, tim kami. ada Mbak Santri silakan di atas saja. Nanti uangnya tak kirim. Oh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Yuk lanjut. Sebentar. Nah, Tunggu. Ya yang atas santri siap-siap sambil derek Kiai Marzuki Kundur. Assalamualaikum. Ya santri, Ya, mana? Mana? Sirin pengen nanya Kok ada suara gak ada wujud, jangan-jangan setan. Sini Gus, sebelah kanan sini Sirin Gus. pengen Yang mana? Sirin pengen nanya tentang penjelasan. Nanti dulu, Nama nanti dulu. Nama kamu siapa? Nama dulu. Nama saya Shirin Ebadi Jazuli. Siapa? Iya. Panggilannya? Enggak, saya pengen tahu nama komplit kamu. nama lengkap. Saya pengen tahu nama lengkap kamu. Kenapa? Supaya besok kalau di pelaminan aku udah hafal. Iya. Nama saya Shirin Ebadi Jazuli. Oh ya, Shirin tanyanya Ebadi apa, Jazuli. Neng? Shirin pengen nanya tentang penjelasan generasi milenial. Kenapa? Pengen nanya tentang penjelasannya. Ayah apa? Hah? Ada masalah keluarga, Bok? Kamu punya masalah apa dengan milenial? Pengen tahu aja. Pengen pengen tahu tahu aja. penjelasan. Pengen tahu penjelasan. aja apa pengen tahu banget? Pengen tahu banget. Iya. Tolong Siran mundur dikit. Cantiknya kelewatan. Iya. Gimana Gus, sudah paham? Enggak? Dek, atau WA aja? Udah, Ya, boleh. pertanyaannya apa penjelasan tentang generasi Tolong nanti milenial? Sirin pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Wani bohong. Gaya. Yuk, apa penjelasan tentang Generasi milenial. itu pertanyaannya? Oke, pertanyaannya sangat membingungkan. Silakan Ustaz. Saya bingung banget pertanyaannya, tapi nggak apa-apa lah yang tanya santri putri kok. Iya. Nggak apa-apa. Kalau kamu mendidik seorang laki-laki, kamu hanya mendidik seseorang.
Tapi kalau kamu mendidik seorang perempuan, itu mendidik satu generasi. Kamu tidak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi kamu bisa milih melahirkan orang seperti apa. Mudah-mudahan besok anak kita anak yang baik semuanya. Amin. Dek, generasi milenial itu ditandai dengan generasi 4.0, 4.0. Itu generasi umur hari ini mungkin di bawah 35 tahun lah. Sebenarnya usia kayak saya itu sudah kolonial bukan milenial. Apalagi Gus Riza, kolonial banget gitu. Kolonial banget. Tapi nggak masalah kita usianya kolonial, asalkan semangatnya milenial. Lah generasi itu ditandai dengan apa? Menjadikan teknologi sebagai basic pengetahuannya. Maka hari ini walaupun kalian belum pegang HP, belum pegang medsos, tapi minimal kamu tidak gaptep banget. Maka saran saya ya nyuwun sewu, pondok-pondok pesantren itu walaupun santri nggak pegang medsos, dikasih pelatihan medsos juga nggak ada masalah sebenarnya. Bentuknya pelatihan kontor kerjasama dengan Chief Edi dengan Telkom, melatih santri Al-Mahrusyah soal teknologi. Boleh ya Pak Reza ya? Boleh harusnya. Jadi dilatih untuk mengenalkan dunia luar seperti apa, walaupun tidak memiliki. Karena konsepnya boleh tidak harus punya, minimal tahu dulu. Lah kalau konsep-konsep seperti itu, saya dengan Om Mahasa Masipang ini, saya itu berusaha menggait teman-teman selebritis untuk bisa hadir di pesantren. Contoh Gus Yusuf, saya besok tanggal 20 Desember itu haul di pondoknya Bina Insan Mulia Kiai Jazuli, alumni Lirboyo di Cirebon. Saya diminta untuk hadir dengan membawa Nikita Mirzani. Wow. Jadi saya besok haul di pondok pesantren, yang hadir bukan Kiai tapi Miftah sama Nikita Mirzani. Itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Karena ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Gus Riza ngersake tindak. Mungkin begitu ya Sirin ya. Sirin tak kasih uang 500.000. Tak titipkan nanti sama Gus Riza. Potong 10%. Lanjut. Nggak harus ke saya, boleh ke Gus Riza. Satu lagi cewek. Ya. Oh ini. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laili Zakia. Jadi sebentar ya Gus. Saya tuh ngefans sama jenengan. Ngefansnya itu jenengan unik dari yang lain. Saya pernah baca cerita tentang sebentar. jenengan. Zakia pengen ngomong unik apa Petruk? Dua-duanya. Oh cangkeme. Tapi ada yang lebih unik lagi daripada dakwahnya jenengan. Saya tuh penasaran banget. Jenengan itu kenapa sih kacamatanya selalu hitam? Saya pernah baca sedikit, cuma belum belum puas kalau belum dari jenengan langsung. Dan dakwahnya jenengan yang unik itu apakah ada bakat tersendiri atau mungkin dari sejak lahir begitu? Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus, saya jawab Gus. Kue ngomong meneh tak rabi loh. Gus, Gus, saya jawab nih terkait kacamata kenapa hitam. Kenapa? Ini Gus Ipang nih yang jawab. Ini saya jawab ya. Karena kacamatanya hitam namanya Gus Miftah. Kalau kacamatanya pink namanya Gus Mifyu. Suwe-suwe malu kender atau bireng ini. Saya itu pakai blangkon tahun 2006 pas Jogja gempa bumi. Karena saya punya konsep dakwah Pak Saif itu apa? Membudayakan agama bukan mengagamakan budaya. Karena agama dan budaya ternyata bisa bersinergi. Maka kalau kemudian orang bilang kenapa Gus pakai blangkon, alasannya itu. Kacamata itu saya pakai sejak tahun 2010. 2010 itu bukan 2010, 2007 pertama kali saya masuk klub malam di Bose VVIP Club. Mbak tahu nggak? Kalau aku ngaji sama kamu enak pakai jilbab semuanya tertutup macam-macam. Kalau saya masuk klub malam, wow. Dan laki-laki itu kan kelemahannya di mata. Maka kamu lihat cowok itu kalau menangis yang ditutup pasti matanya. Cewek kalau menangis yang ditutup pasti mulutnya. Kenapa cowok kalau menangis yang ditutup matanya? Karena cowok sadar diri. Dosa paling besar seorang laki-laki berangkat dari mata. Makanya Gus Melvin ini kalau dilihat lihat cewek cantik, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Oh, ada istrinya toh. Bojone 500.000. Kalau cewek menangis yang ditutup apanya, Dek? Mulutnya.
Kenapa cewek kalau menangis yang ditutup mulutnya? Karena cewek sadar, dosa paling besar seorang cewek berangkat dari mulutnya. Makanya ingat, cewek itu kalau disakiti nggak pernah lupa. Tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat, itulah cewek. Yang saya curiga adalah kalau tadi cewek nangis ditutup matanya, yang saya curiga adalah kalau ada cowok nangis yang ditutup mulutnya. Lah ini bahaya ini. Ketoke lanang guys sing ibuno isine wedok gitu loh. Namanya Laura, lanang ora wedok ora. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Sebenarnya tujuannya adalah untuk membatasi gerak pandang saya. Karena saya pernah ngaji di Doli Gus, malamnya mantan Doli itu, siangnya saya di Amerika di kafe Gus. Masya Allah. Gus ngaji kita anniversary. Saya pikir mau ngaji biasa, ternyata apa yang terjadi Lid? Masya Allah. Mbak-mbak semuanya sudah menggunakan pakaian dinas masing-masing. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Begitu saya mau naik ngaji, semuanya minta selfie. Ya Allah, tengok kiri lihat apa, tengok kanan lihat apa. Saya jadi ingat sabdanya Nabi kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, la tasbihin nadroh fa inalakal ula wa laysa lakal akhirah. Yang pertama untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka lihatnya saya cuma sekali set. Tengok kanan, ada lagi. Ya Allah itu loh. Maka saya pakai kacamata hitam. Kenapa saya pakai kacamata? Karena kalau pakai kaca nako, kaca jendela berat. Tapi santri kurang ajar Lid. Saya masuk panggung naik pakai kacamata hitam dilokke. Wow, si buta dari gua hantu. Cocok Gus. Kalian tahu siapa yang digendong sama si buta dari gua hantu? Namanya Wahyu. Oke, munyuk deng lali aku. Oke gitu, 2 pertanyaan lagi nanti Mbak Epi nyanyi. Iya. Cowok cewek Gus? Cowok. Oke. Ini Tunggu di dulu, bawah biar dipilih Gus yang mana Gus, ini ada banyak sekali. Ini mereka tuh pengen tanya. Yang pakai batik, Ya. Ini pengen tanya bukan karena pengen tahu tapi karena 500.000 atau? Oh ya ulah biar. Sini Mas. Urung dadi guys di kawal banser. Yang mana? Ini. Batik. Oh kamu ini. Ya luar biasa. Sini Mas. Siapa namanya Mas? Kamu bawa apa? Ini bawa apa ini? Oh kamera. Cintaku pada santri Almahrusiah Putri seperti kamera. Fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu santri apa media? Santri plus media. Oh santri plus media. Nama saya Ardan Bayhuli Gus. Apa? Ardan Bayhuli. Oh Ardan Beautiful. Iya. Pertanyaannya ini terkait dakwah bil sosmed itu tadi. Menurut panjenengan itu seberapa penting ketika di dunia pesantren itu ada medianya? Karena apa? Tadi ditabrakan lagi, itu kan di pesantren itu kan ketika berlatar belakang salaf, itu kan tidak diperbolehkan membawa HP. Lah ini menurut panjenengan itu seperti apa Gus konsepnya? Itu yang pertama. Satu saja yang pertama. Nya tak kayak duitnya 1, 2, 3, 4, 5. Kamu tahu nggak? Semua pecahan mata uang itu pasti ada gambar cewek menari. Kamu lihat. Nggak ada uang yang nggak ada cewek menari kecuali uang Rp1.000. Patimura bawa golok. Pertanyaannya kenapa semua gambar uang, pecahan uang itu ada gambar cewek menari? Jawabannya sederhana. Karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Aduh, Ipo. Ya, maka kamu harus paham. Cewek itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Ya kamu. Yang jawab Gus Ipang. Gus Ipang jawab Gus. Siap. Baik, terkait media. Happy sini Duk, siap-siap Duk. Kebetulan di Tebu Ireng Gus, dari zaman Gus Solah waktu itu, sudah 5 tahun yang lalu kami punya divisi media. Kenapa? Karena zaman sekarang itu tantangannya yang paling besar adalah tadi sudah dibahas sama Gus Yusuf, teknologi transformasi digital. Semua itu harus bisa dilakukan melalui media. Apapun, sekarang sama Gus Miftah kemana-mana jalan, beritanya cepat tersebar karena semua dari media. Di kami di Tebu Ireng, kita ada rumah produksi, ada percetakan, ada portal sudah pasti, ada macam-macam, ada semuanya itu semua media karena hanya dari medialah semua bisa terjadi. Dakwah akan menjadi lebih cepat kalau melalui internet sekarang. Jadi amplifikasinya melalui media. Jadi sudah
mutlak menjadi kewajiban bahwa media itu sudah bukan angan-angan, sudah bukan sesuatu harapan, harus menjadi kenyataan. Tak kasih contoh Mas Ipang, Pak Polisi, saya hari ini sebenarnya mau berbicara soal presisi juga. Diminta sama Mabes Polri berbicara tentang presisi. Polisi yang prediktif dan transparansi dan lain sebagainya. Pak Polisi itu punya pistol, Dik. Satu peluru itu bisa nembus satu kepala. Dor, satu kepala. Tapi kalau kita punya postingan hari ini di medsos, kayak Mbak Epi Asmara posting sekali, itu bisa nembak jutaan kepala. Postingan saya 1 menit, saya dakwah di klub malam, itu ditonton 20 juta kali. Dan itu merubah orang-orang di Eropa, bagaimana pandangan dia terhadap Islam. Akhirnya saya diundang ke Belanda dan beberapa negara di Eropa. Kenapa Gus Miftah bisa diterima di klub malam? Itu hanya postingan 1 menit gara-gara saya sholawatan di klub malam. Di Indonesia saya dihujat, di Eropa saya disubyo-subyo. Ini keren, ini keren. Kayak contoh kemarin, ceramah saya di gereja 1 menit diposting sama Deddy Corbuzier. Diposting sehari yang nonton 10 juta kali, yang komentar 50.000 kali, yang nge-like sekian juta. Dan gara-gara itu kemudian ceramah saya ditranslate dalam bahasa Inggris, ditonton oleh orang Amerika. Satu keluarga ateis mu'alaf dengan saya, minta untuk disahadatkan. Itulah hebatnya media hari ini. Walaupun di Indonesia saya dikecam, Miftah kafir, ceramah di gereja. Saya bilang gak masalah, saya dibilang kafir, sahadat Islam lagi. Kok ribet amat? Ada tahu nggak kalau besok punya medsos ya? Kalau kamu posting sesuatu lebih banyak mana? Yang komen apa yang nge-like? Salah, nge-like. Yang nge-like sama yang komen itu pasti banyak yang nge-like. Pertanyaan saya, kenapa lebih banyak like daripada komen? Karena seberapapun yang membenci kamu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Wow. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak jumlah like daripada komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Wow. Kita sambut Happy Asmara. Alhamdulillah. Maturnuwun Gusti. Maturnuwun. Kamu sehat, Dok? Alhamdulillah. Kamu pilih mana? Ada status tapi gak ada rasa atau ada rasa tapi gak ada status? Enggak pilih semuanya, Gus. Pilih Karena wanita itu butuh kepastian. Bukan hanya janji-janji. Jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Semoga Mbak Evi sehat ya. Nggih, alhamdulillah. Kamu kapan menikah? Napa? Kamu kapan menikah? Menunggu waktu kali jodoh nih. Karena ini ada yang WA ke aku. Salam nggih, Gus. Oh, salam ya. Kagem Mas. Putus cinta itu tidak sakit, yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Iya. Leres. Makasih ya, Dok ya. Matur nuwun. Nggih. Ini juga semuanya matur Gus Riza, saya dapat WA dari Mas Erick Thohir, Pak Menteri BUMN. Beliau mohon maaf karena beliau masih ada di Kepulauan Riau, di Riau. Hari ini dia masih di Riau. Salam Mas Erick Thohir, Menteri BUMN untuk keluarga besar Almahrusiah, wabil khusus untuk Gus Riza dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dari beliau. Sudah hampir maghrib, saya pengen sebagai penutup selaku Sohibul Ma'had, Gus Riza untuk menutup dan sekaligus berdoa. Falyatafadhal maskur, monggo Gus. Mbak Epi bisa transit dulu Nduk di sana Nduk, di dalamnya Gus Riza Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa bertemu dengan Gus Miftah. Miftahu falahil mar'i bisidqi wal amanah. Kunci daripada kesuksesan seseorang itu dengan bersungguh-sungguh, jujur dan dapat dipercaya. Dari kata-kata ini diawali dengan kata-kata miftahu falahil mar'i. Berarti fa insyaallah Gus Miftah akan selalu mendapatkan kesuksesan. Akan selalu mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tadi ikut menjawab pertanyaan dari santri. Sarana dan prasarananya itu sangat terbatas. Bagaimana kita bisa menyikapi 5.0 atau 5.0.
Sore hari ini saya kira apa yang terjadi sudah menjadi jawabannya. Bagaimana tidak, padahal di pesantren sangat kita batasi masalah penggunaan gadget, sangat kita batasi masalah penggunaan laptop dan lain sebagainya. Tapi ketika Mbak Happy Asmara belum melantunkan lagu, kalian sudah menyaut terlebih dahulu. Luar biasa. Ini artinya bagaimana kami tidak melarang untuk menggunakan gadget atau melarang untuk menggunakan laptop, tapi kami hanya membatasi sesuai dengan satu kaidah, ada yang namanya saddud dzara'i'. Jadi melarang perbuatan yang itu diperbolehkan. Akan tetapi kalau itu tidak dilarang akan terjadi satu kerusakan. Apa meneh mau sing takon jenisnya koyok Wahyu, koyok Faris. Itu kalau semisal dikasih HP, semisal dikasih laptop dengan media internet yang lost doll, saya yakin buka kitabnya itu hanya 10%, 90%-nya buka wallahu a'lam. Jadi makanya di sini kita batasi dalam penggunaan gadget, penggunaan laptop dan lain sebagainya dalam rangka untuk mendapatkan kemaslahatan yang lebih besar. Toh walaupun toh demikian, di Al-Mahrusyah Pak Edi mohon izin melaporkan mereka menggunakan gadget sangat-sangat terbatas, bahkan dilarang. Menggunakan laptop sangat terbatas. Mereka hanya bisa menggunakan laptop itu ketika jam pelajaran yang memang butuh laptop. Di luar itu laptop harus dikembalikan ke loker. Tapi luar biasanya, mulai dari awal SMK itu didirikan sampai sekarang di Al-Mahrusyah yang namanya kelulusan itu dilalahno 100% lulus semua. Ini akhirnya muncul satu kaidah, ternyata orang itu bisa menjadi cerdas ketika dia masuk dalam posisi tertekan. Semakin dia ditekan, maka otaknya itu pasti akan berpikir, otaknya itu pasti akan bergerak, dan dia pasti akan menggunakan waktu sebaik-baiknya. Santri-santri ini adalah kader-kader yang sangat cerdas. Termasuk faktor yang membuat mereka cerdas itu apa? Karena dia selalu tirakat riyadhah di pondok pesantrennya, hidup dengan kecukupan yang ada, sangat-sangat sederhana. Dapat kiriman dari orang tua 500.000, hari ini dapat uang dari Gus Miftah 500.000. Saya yakin yang dapat itu nanti 1 hari 2 hari pasti langsung habis. 28 hari ke depan dia berpikir bagaimana saya bisa menghidupi diri saya sendiri. Akhirnya selama 28 hari dia berpikir keras, dan setiap bulan dia melakukan hal semacam ini, setiap tahun dia melakukan hal semacam ini, lama-kelamaan dia pasti akan menjadi cerdas. Semakin dia dibatasi dalam menggunakan gadget, menggunakan laptop, maka dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Mumpung isok nggunakno laptop, mumpung isok nggunakno gadget, berarti dia akan membuka hal-hal yang positif yang bermanfaat untuk dirinya. Semakin dia dibatasi, semakin dia memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Semakin dia dibatasi, semakin dia mengolah otaknya sehingga lama-kelamaan dia menjadi kader yang cerdas. Ingat, santri ketika berada di pondok pesantren, tirakatnya itu adalah mempeng. Riyadhahnya itu adalah mempeng. Dengan menggunakan waktu sebaik-baiknya, kalian tetap mempeng, insya Allah kalian bisa menjadi minimal seperti Gus Miftah. Amin ya robbal alamin. Itu mungkin yang bisa kita lakukan pada sore hari ini, Gus. Nyuwun ngapunten ingkang kathah. Yang berdoa mungkin bisa yang lain, Gus. Ada Gus Iing, ada Gus Izul. Saya persilahkan kepada, tadi Gus Iing sudah sambutan. Bagaimana kalau Gus Izul? Gus Izul yang berdoa. Gus Izul yang berdoa.
Monggo Gus Izul, mewakili Gus Miftah dan MC. Sekali lagi saya juga persilahkan terima untuk kasih berdoa. ke Mahrusia, saya terima kasih ke Telkom Indonesia dalam hal ini Chief Edi yang terus support untuk orasi kebangsaan. Mudah-mudahan ke depan Telkom semakin maju. Amin, Allahumma amin. Terima kasih para santri. Orang yang terus belajar dia akan menjadi pemilik masa depan, dan orang yang berhenti belajar dia hanya akan menjadi pemilik masa lalu. Sekali lagi saya sampaikan kepada para santri, tetaplah bersemangat karena semua orang punya garis tangan, bahkan bagi mereka yang tidak punya tangan. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Kalau hari ini ada orang yang menertawakan kegagalanmu, maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Al-Mahrusiah, terima kasih. Kita sambut Gus Izul untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.